声玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa Misteri Bab 31, Ramuan. Dun Smith menatap Klein dengan mata abu-abunya selama 1 menit penuh tanpa sepatah kata pun. Klein tidak gentar menghadapi tekanan keheningan dan tatapannya. Ia terus menatap Dun. Kau harus mengerti bahwa setelah kau meminum ramuan itu, tidak akan ada lagi penyesalan. Akhirnya, Dun berbicara lagi dengan suara yang dalam dan tanpa emosi. Klein menyeringai dan berkata, "Aku tahu, tapi aku menghormati suara dalam diriku. Pertama, Sleepless tidak memenuhi persyaratan saya. Hal yang sama juga berlaku untuk Spectator yang ia dengar dari Tarot Club berdasarkan deskripsi. Ia tidak yakin kapan ia akan bersentuhan dengan jalur Beyonder lainnya. Pengobatan yang lambat tidak dapat bekerja untuk situasi yang mendesak, oleh karena itu, ia tidak perlu menunggu." Dengan logika yang sama, Corpse Collector juga dieliminasi, menyisakan 2 pilihan, Mystery Prior dan Seal. Dengan anggapan bahwa ramuan dengan urutan yang sama-sama berbahaya dan dia tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut, serta fakta bahwa Mystery Prior dan Seer memenuhi persyaratannya. Maka terlepas dari apakah Kaisar Roselle hanya melontarkan komentar sepintas atau dia benar-benar menyesal tidak memilih Apprentice, Marauder, dan Seal. Itu sudah cukup untuk mengubah keseimbangan dalam hatinya. Lebih jauh, dia bisa tahu dari buku harian itu bahwa selama dia memahami si sejati dari pencernaan dan akting, dia akan mampu menghindari efek negatif yang akan ditimbulkan ramuan itu sampai batas yang signifikan. Mengenai bisikan dan godaan ilusi yang dapat mendorong orang menuju kerusakan dan kegilaan, dia sudah mengalaminya bahkan tanpa menjadi Beyonder. Baiklah. Dun berdiri dan mengambil topinya yang terbelah 2. Sambil memakainya, dia berkata, "Ikuti aku." Klein mengangguk dan membungkuk hormat seperti seorang pria terhormat sebagai tanda terima kasih. Ketuk, ketuk, ketuk. Keduanya melangkah turun. Langkah kaki mereka bergema melalui tangga dan lorong yang sunyi dan luas. Klein tiba-tiba merasa dicekam kecemasan saat ia mencoba mencari topik pembicaraan. "Kapten, Anda menyebutkan bahwa ramuan itu tidak akan secara langsung memberi saya pengetahuan yang sesuai tentang mistisisme, bahwa saya hanya akan memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Lalu, dari mana pengetahuan dasar tentang mistisisme itu berasal? Apakah para pendahulu kita mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu atau mendapatkannya melalui cara lain? Setiap kali ia masuk ke bawah tanah, ia akan merasakan udara yang sangat segar. Jelas, ventilasi udara sangat baik. Namun, hembusan angin sesekali membuat seseorang menggigil." Dun meliriknya. Kegelapan di mata abu-abunya tampak sangat dalam. Ia menjawab dengan tenang, "Salah satunya adalah seperti yang kau katakan, eksperimen, ringkasan, dan peningkatan. Kedua, dianugerahkan oleh para dewa. Ketiga, bisikan-bisikan berbahaya yang tidak dapat didengar orang lain itu tidak hanya menggeram dan mengaum tanpa alasan. Kadang-kadang, mereka akan menjelaskan beberapa hal mengenai mistisisme. Namun menurut apa yang ku ketahui, orang-orang yang benar-benar mendengarkan bisikan-bisikan itu dalam jangka panjang telah menjadi gila tanpa kecuali. Atau mereka akan jatuh ke dalam kerusakan dan menjadi monster. Tentu saja, kita harus berterima kasih kepada mereka. Buku catatan yang mereka tinggalkan adalah harta yang sangat berharga di bidang mistisisme. Tikus laboratorium manusia,
Kelembapan dingin lorong bawah tanah membuat Klein tiba-tiba menggigil. Lalu, apakah ritual peningkatan keberuntunganku yang berubah menjadi sihir jejaring sosial pada akhirnya akan mengarah pada efek serupa karena bisikan-bisikan gila dan mengerikan itu? Di persimpangan, Dun tidak melanjutkan perjalanan ke gerbang Canis, juga tidak menoleh ke senjata, material, dan arsip. Sebaliknya, ia membawa Klein ke kiri dan mendekati Katedral Saint Helena. Di tengah jalan, dia berhenti. Tidak jelas apa yang disentuhnya untuk membuka pintu rahasia. Ini adalah ruang alkimia tim Night Talk kita. Aku akan meminta Neil tua untuk mengambil formula ramuan pelihat dan bahan-bahan terkait dari dalam gerbang Canis. Hei, kau cukup beruntung. Sang Dewi telah memberkatimu dengan kebaikannya. Kita seharusnya masih memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 2 ramuan pelihat. Jika tidak, kau harus menunggu lama. Dun menunjuk ke ruangan di balik pintu. Tunggu di sini. Lihat Neil tua meramu ramuan itu. Itu adalah bagian paling dasar dari studi mistisisme. Oh, jangan menyentuh benda-benda di sana secara acak. Benda-benda itu sangat berbahaya, mahal, atau keduanya. Dengan mengatakan itu, Dun menambahkan seperti sebelumnya. Oh benar, aku lupa sesuatu lagi. Menjadi seorang Beyonder adalah hasil dari harus menghadapi bahaya dan kebutuhan untuk menemukan buku catatan. Perbuatan baik itu hanya sebagian darinya, oleh karena itu, kau tidak akan menjadi anggota tim kami untuk sementara waktu. Kau akan tetap menjadi anggota staf sipil dengan gaji yang sesuai. Kau akan tetap melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu sebelumnya. Satu hal tambahan adalah mempelajari lebih lanjut tentang mistisisme dengan Old Neil. Kau dapat mengatur waktu dengannya. Baiklah, selain merasa sedikit kesal karena tidak ada kenaikan gaji, Klein sepenuhnya setuju dengan yang lainnya. Menurut Dun, masih ada proses belajar dan memahami kekuatan baru seseorang setelah mengonsumsi ramuan tersebut. Jika ia langsung menjadi anggota resmi dan berpartisipasi dalam misi paranormal, kematiannya sudah pasti. Dun berbalik dan berjalan 2 langkah menuju persimpangan ketika dia tiba-tiba berbalik kembali. Hal lainnya, aku sudah tahu itu. Klein sudah terbiasa dengan gaya kaptennya. Kami mendapat sesuatu dari tindakan Ordo Rahasia, kata Dun dengan ekspresinya yang biasa. Tidak mungkin mereka akan memprovokasi Anda dalam waktu dekat, tetapi jangan ceroboh. Itu ada hubungannya dengan mereka untuk sementara tidak dapat memastikan apakah buku catatan keluarga Antigonus penting bagi mereka. Dari apa yang kami temukan, mereka telah melestarikan beberapa adat istiadat kuno dan kami dapat memastikan bahwa ada hubungannya dengan Kekaisaran Solomon dan para bangsawan yang korup pada masa itu. Mengerti. Terima kasih, Kapten, kata Klein sambil mengembuskan napas. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa dia tidak ingin menunggu. Segera menangkap peluang menjadi Beyonder. Sambil memperhatikan Dun pergi dan memastikan bahwa dia tidak akan menoleh untuk berkata apa-apa lagi, Klein perlahan berjalan memasuki ruang alkimia. Ruangan itu memiliki meja-meja panjang. Ada tabung-tabung reaksi, pipet, timbangan, dan wadah peleburan. Ruangan itu menyerupai laboratorium kimia dari kehidupan sebelumnya. Hanya saja lebih sederhana dan kuno. Selain itu, ada kuali besar, sendok kayu gelap, bola kristal bening, dan benda-benda lainnya. Lambang suci kegelapan dan lambang-lambang aneh lainnya terlihat di mana-mana. Mereka memberi kesan misterius pada ruangan itu. Klein melihat sekeliling dengan penuh minat, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk menyentuh benda-benda itu. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara langkah kaki. Neil tua membawa sebuah peti perak kecil dengan pola yang rumit.
Dia masih mengenakan jubah hitam klasiknya yang unik dan tampak kuno, dipadukan dengan topi felt dengan tepi bundar berwarna sama. Nak, aku tidak pernah menyangka kau akan memilih Sir. Neil tua meletakkan peti itu dan menggunakan matanya yang agak merah untuk menilai Klein. Kepribadianmu sama sepertiku saat aku masih muda. Kau hanya tidak ingin mengikuti orang banyak. Lumayan, nyalakan beberapa lampu gas ini dan tutup pintunya. Baiklah. Klein berusaha keras untuk tidak gemetar saat menyalakan setiap lampu gas di ruang alkimia. Ia membuat cahaya redup menguasai tempat itu sekali lagi. Tak, 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 pintu rahasia itu tertutup. Dia berbalik untuk melihat si rambut putih dan Neil tua yang keriput menggunakan sekelompok cabang pohon aneh yang diikat untuk menggosok kuali hitam. Ramuan-ramuan sekuens sangat sederhana, setidaknya untuk sekuens 7 dan di bawahnya. Tidak perlu api khusus atau ritual tambahan, apalagi mantra. Tidak perlu bagi seseorang untuk berpartisipasi di dalamnya spiritual. Yang perlu dilakukan hanyalah mengikuti langkah-langkah formula, menambahkan jumlah yang tepat, dan mencampurnya. Itu saja. Kerutan di wajah Neil tua tampak bersemi karena senyumnya. Benarkah? Klein bertanya dengan heran. Kedengarannya sesederhana ritual peningkatan keberuntungan saya. Wah, cukup menakutkan jika Anda memikirkannya. Mungkin ini anugerah dari para dewa. Puji Tuhan. Neil tua menggambar lingkaran sembarangan di dadanya. Setelah itu, ia membuka peti perak itu dan mengeluarkan perkamen dari kulit kambing yang memancarkan aura kuno. Kulit kambing berwarna kuning kecoklatan itu terbuka inci demi inci, memperlihatkan kata-kata di atasnya. Klein melihat dari kejauhan dan menyadari bahwa kata-kata itu ditulis dalam bahasa Hermes, bahasa yang sangat dikenalnya. Tulisannya menggunakan tinta yang menyerupai darah, dan tampaknya masih memiliki sifat cair yang utuh. Namun, selain itu, tulisannya tidak tampak luar biasa sama sekali. Peramal, 100 ml air murni, 13 tetes cairan vanili malam, 7 lembar daun mint emas. Klein membacakan isi rumus itu dalam hati, namun sisanya terhalang oleh pergelangan tangan Neil tua, sehingga dia tidak dapat membacanya. Air murni adalah air yang disuling berulang kali. Untungnya, saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi tidak perlu membuang waktu untuk itu. Sementara Neil tua memberikan pengantar, ia mengambil botol kaca besar yang tertutup rapat dari meja dengan sangat akrab. Dia membuka sumbatnya dan menuang sekitar 100 ml air murni ke dalam kuali tanpa banyak berpikir. Klein tidak berani bertanya, karena takut akan memengaruhi ramuan Old Neil. Lagi pula, dialah yang meminum ramuan itu. 13 tetes sari buah vanili malam. Ini dapat diekstraksi dan disimpan sebagai minyak esensial sebelumnya. Neil tua mengeluarkan botol coklat kecil dari peti perak dan dengan pipet meneteskan 13 tetes ke dalam kuali dengan santai. Aroma harum yang samar namun menenangkan tercium, membuat Klein merasakan kedamaian yang tidak biasa. 7 lembar daun mint emas. Neil tua mengambil kaleng bermotif perak dan membuka tutupnya. Dengan tangan kosong, ia mengambil beberapa lembar daun dan menyebarkannya ke dalam kuali. Ia mencium aroma segar dan menggairahkan. 4, 5, 6, 7. Sempurna. Neil tua terkekeh dan melihat formula ramuan di kulit kambing. 3 tetes racun hemlock. Ini bukan sesuatu yang bisa kau minum sembarangan. Itu bisa membuat seluruh tubuhmu mati rasa sampai mati. Di zaman kuno, itu terbukti menjadi pilihan terbaik untuk bunuh diri. Bukannya aku konyol, Klein mengolok-olok. Neil tua mengganti pipet dan meneteskan racun hemlock ke dalam kuali. Campuran itu menimbulkan bau aneh yang menyegarkan pikiran.
9 gram bubuk rumput darah naga. Neil tua meluangkan waktu untuk memasukkan tangannya ke dalam peti perak dan mengeluarkan tabung reaksi transparan. Ada bubuk hitam pekat di dalamnya. Ia menggunakan gelas kimia dan timbangan untuk mengukur 9 bubuk dan menuangkannya ke dalam kuali. Ia kemudian mengaduk campuran tersebut 2 kali dengan sendok kayu berwarna gelap. Proses pembuatan ramuan yang santai membuat Klein sedikit khawatir. Sebenarnya, bahan-bahan dari sebelumnya hanya pelengkap. Jumlah pastinya tidak terlalu memengaruhi hasil akhir. Haruskah saya menambahkan sedikit lagi? Neil tua bercanda. 2 yang terakhir adalah yang terpenting. Jumlahnya bisa sedikit dikurangi, tetapi tidak boleh terlalu jauh dari yang dibutuhkan, atau peningkatan Anda bisa gagal. Oh, jumlahnya tidak boleh lebih banyak, bahkan hanya sedikit. Jika demikian, Anda harus dirawat karena masalah mental. Bukan tidak mungkin untuk langsung mati. Klein langsung tegang saat melihat Old Neil mengeluarkan botol kacam dari peti perak. Darah cumi Lavos, 10 ml. Cumi jenis ini dianggap spesies biologis yang luar biasa. Ia jelas bermutasi. Ia diselimuti misteri. Darahnya akan cepat rusak di bawah sinar matahari dan kehilangan kualitas uniknya. Ia harus disimpan dalam bahan yang tidak tembus cahaya. Nada bicara Neil tua tidak lagi terdengar santai. Ia dengan cepat dan hati-hati mengambil 10 ml darah dengan tabung reaksi. Darah itu berwarna biru seperti langit. Kadang-kadang, darah itu menghasilkan gelembung-gelembung ilusi seolah-olah darah itu terhubung dengan dunia spiritual. Setelah darah dituangkan ke dalam tabung reaksi, tetesan yang tersisa diabaikan sebagai bentuk tindakan pencegahan, bisik Neil tua. Saat biru memasuki kuali dan bersentuhan dengan cairan sebelumnya, ia menghasilkan suara menggelegak. Cahaya di sekitarnya diwarnai dengan semburat biru muda, membuat Klein merasakan sensasi aneh berupa jarak tetapi juga keakraban. Rasanya seperti berada di dalam rahim seorang ibu. Itu mengangkat jiwa manusia. Barang terakhir, kristal stellar aqua, 50 gram. Suara Neil tua terdengar di telinga Klein, membuatnya tersentak bangun saat melihat ke arah meja. Di tangan lelaki tua itu ada sepotong kristal yang sangat murni. Lebih jauh lagi, kristal itu tampak seperti agar-agar, seolah-olah itu adalah jeli dari bumi. Kristal itu tidak keras. Di bawah penerangan cahaya biru, ia memantulkan sedikit cahaya karena tampak mengandung kekosongan bintang yang hilang di dalamnya. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk membuat kristal ramalan. Hanya saja kurang sedikit jika mempertimbangkan kesalahan yang mungkin terjadi. Saat Neil tua mengukur, ia menggunakan bilah perak berpola kecil untuk mengambil kristal tersebut. Air murni, vanili malam, daun mint emas, sari racun hemlock, rumput darah naga, darah cumi-cumi Lavos, dan kristal stellar aqua membentuk seorang pelihat. Pada saat itu, Klein tidak dapat menahan diri untuk mengingat rumus tersebut. Setelah semuanya selesai, Old Neil menuangkan beberapa balok kristal stellar aqua ke dalam kuali. Mendesis, kabut ilusi langsung menyembur keluar, mengubah ruang alkimia menjadi kabur. Klein seolah melihat deretan bintang yang luas di tengah dan merasa seperti tengah diamati oleh makhluk tak kasat mata. Beberapa detik kemudian, kabut menghilang. Neil tua menggunakan sendok kayu gelap dan menyendok cairan biru tua yang lengket. Cairan itu memiliki karakteristik aneh, lengket dan tidak terpisahkan. Tidak ada sedikit pun yang tersisa di kuali hitam itu. Cairan biru tua itu dituang ke dalam cangkir buram sebelum Old Neil menunjuknya. Selesai sudah, ramuan pelihatmu. Penguasa misteri bab 32, Visi Roh.
Klein menatap cairan agar-agar berwarna biru tua itu, merasa sulit untuk menggambarkannya sebagai balok atau cangkir cairan. Ia menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah. Apakah aku harus meminumnya begitu saja? Tidak perlu persiapan lain, seperti ritual, mantra, atau doa? Neil tua menjawab dengan singkat sebelum berkata, persiapan? Ada. Ambil secangkir anggur intis Aurmir, hisap cerutu Desi, lalu bersiul lagu yang menenangkan, dan berdansa dengan riang. Kau bisa menari tap dance jika kau suka. Terakhir, mainkan kartu Gwen. Ketika dia melihat ekspresi Klein berubah tercengang, Old Neil tertawa dan merangkum apa yang baru saja dia katakan. Jika kamu merasa gugup, kamu cukup lucu, bukan? Sudut mulut Klein berkedut saat dia menahan keinginan untuk menarik senjatanya. Ia meletakkan tongkatnya dan mengulurkan tangan kanannya. Seolah-olah sedang memegang sesuatu yang berat, ia mengangkat cangkir yang tidak tembus pandang itu. Aroma ramuan itu samar-samar dan tampak halus. Nak, jangan ragu-ragu. Semakin kamu ragu, semakin gugup dan takut kamu. Itu hanya akan memengaruhi penyerapan yang akan terjadi, kata Neil tua dengan punggung menghadap Klein. Seolah-olah dia mengatakannya dengan santai. Tidak diketahui kapan dia tiba di bak air terdekat. Dia menyalakan keran dan mencuci tangannya. Klein mengangguk pelan dan menarik napas dalam-dalam. Sama seperti saat ia masih kecil, ia menjepit hidungnya dan meminumnya seperti obat. Ia memindahkan cangkir buram itu ke mulutnya dan menundukkan kepalanya, meminumnya dengan sekali teguk. Sensasi dingin dan lembut segera memenuhi rongga mulutnya. Kemudian mengalir melalui kerongkongan dan masuk ke perutnya. Cairan lengket berwarna biru tua itu tampaknya menumbuhkan tentakel tipis dan panjang, membawa rangsangan dan rasa dingin ke setiap sel dalam tubuh Klein. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak kejang-kejang saat penglihatannya dengan cepat menjadi kabur. Semua warna tampak jenuh. Warna merah menjadi lebih merah, warna biru menjadi lebih biru, dan warna hitam menjadi lebih hitam. Warna-warna yang kaya berpadu seperti lukisan impresionis. Klein pernah melihat kejadian seperti itu sebelumnya. Saat ia diinterogasi oleh spirit medium, Dali. Pada saat itu, pandangannya menjadi kabur dan meskipun pikirannya terasa ringan, namun pikirannya tetap jernih. Ia merasa seperti orang terdampar yang mengambang di laut. Perlahan-lahan, sekelilingnya mulai terlihat jelas. Semua warna kembali ke warna aslinya saat kabut abu-abu dan kabur mul. Di sekelilingnya ada tubuh-tubuh yang sulit digambarkannya. Ada benda-benda transparan yang tampaknya tidak ada. Jauh di dalam, ada gugusan cahaya bersih dengan warna-warna berbeda. Cahaya itu tampaknya memiliki kehidupan atau mengandung pengetahuan yang sangat besar. Ini sedikit mirip dengan apa yang kulihat selama ritual peningkatan keberuntungan. Saat Klein secara naluriah melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia masih berdiri di tempat asalnya, tubuhnya kejang-kejang. Tiba-tiba dia mendapatkan suatu kesadaran, yang menyebabkan kesadarannya tiba-tiba tenggelam dan menyatu dengannya. Ledakan, kabut dengan cepat menghilang saat warna kembali normal. Lingkaran cahaya yang terang dan bening serta objek yang tidak ada langsung menghilang. Suasana di ruang alki kembali normal, tetapi Klein merasakan kepalanya membengkak. Ia merasa seperti kepalanya ditarik terpisah. Apapun yang ia lihat memiliki banyak bayangan. Telinganya dipenuhi oleh gumaman halus. Hornacis, Phlegrea, Hornacis, Phlegrea, Hornacis, Phlegrea. Klein merasakan sakit yang menusuk di dahinya saat ia tiba-tiba terlintas pikiran untuk melakukan penghancuran guna melampiaskan ketidaknyamanan dalam dirinya.
Dia mengerutkan kening dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Apakah penglihatanmu tidak normal? Apakah kau juga mendengar hal-hal yang biasanya tidak kau dengar? Kata Neil tua di sampingnya sambil tersenyum. Ya, Tuan Neil, apa yang harus saya lakukan? Klein menahan kegilaan yang hebat itu dan bertanya. Neil tua terkekeh. Ini adalah hasil dari kebocoran energi ramuan. Kamu tidak punya cara untuk mengendalikannya. Baiklah, lakukan seperti yang kukatakan. Pikirkan sebuah objek dalam pikiranmu, sesuatu yang umum. Buatlah sederhana dan mudah. Klein segera fokus saat membayangkan topinya yang dibelah dua yang ditenun dari sutra hitam. Ia mengingat perasaan saat menyentuhnya dan bentuk persisnya. Fokuskan sepenuhnya pada gambar itu. Terus ulangi itu sambil membuat garis besarnya. Apakah terasa sedikit lebih baik? Suara Neil tua merasuk ke dalam pikirannya seperti lagu yang tenang. Klein mengalihkan fokusnya sedikit demi sedikit ke topi tinggi yang dibayangkan. Ia merasakan bisikan-bisikan itu mereda sebelum menghilang. Bayangan-bayangan yang dilihatnya juga bertumpuk satu sama dan tidak lagi tampak kabur. Jauh lebih baik, kata Klein setelah menenangkan pikirannya dari emosi yang kacau dan menghembuskan napas. Dia menatap tubuhnya dan menemukan tidak ada hal abnormal yang terjadi. Dia menggerakkan anggota tubuhnya dan dengan setengah antisipasi dan setengah ragu, bertanya. Saya berhasil, sekarang saya dianggap sebagai seorang pelihat. Neil tua mengeluarkan pelat merkuri yang tampak seperti cermin dan mendorongnya di depannya. Lihat matamu. Klein memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa dia mengenakan topi hitam. Garis tubuhnya menonjol dan fitur wajahnya tampak normal. Selain wajahnya yang dipenuhi keringat, dia tidak tampak berbeda sama sekali. Ia mengikuti instruksi Neil tua dan dengan hati-hati mengamati matanya. Baru saat itulah ia menyadari bahwa mata coklatnya telah menjadi sangat dalam. Begitu dalam sehingga seperti malam satu dalam kegelapan total. Terasa begitu dalam sehingga dapat menyerap jiwa orang lain. Biasanya, pupil berwarna coklat tua mudah dikenali sebagai pupil berwarna hitam. Tanpa melihat dengan saksama, bahkan Klein sendiri tidak akan menyadarinya. Ini adalah perwujudan fisik dari kekuatan ramuan itu. Saat kau mempelajari cogitation dan cara menyatukan kekuatanmu, matamu akan kembali normal. Neil tua tersenyum sambil mengulurkan tangan kanannya. Selamat, Beyonder baru kita, Sir kita. Terima kasih. Klein mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Tuan Neil, kapan saya bisa belajar cara berpikir? Sekarang kamu mempelajarinya. Langkah awal cogitation relatif sederhana. Bahkan lebih mudah bagi Beyonders, kata Old Neil sambil tersenyum. Baru saja, menghasilkan sebuah objek dalam pikiranmu untuk mengalihkan perhatianmu dan mengarahkan rembesan energi ke dalam sebenarnya adalah langkah pertama menuju cogitation. Coba lakukan lagi. Klein memejamkan matanya dan sekali lagi, pikirannya menggambarkan topi yang terbelah dua. Konsentrasinya tampak lebih mudah terfokus daripada sebelumnya. Tak lama kemudian, pikiran-pikiran acak yang muncul akan segera lenyap, meninggalkan bentuk topi itu. Biarkan otakmu agak kosong, ganti objek yang kamu bayangkan. Gunakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini, objek yang kamu bayangkan begitu saja. Kau harus mengikuti aturan ini. Hanya dengan melakukan itu kau dapat memasuki cogitation, hanya dengan begitu kau dapat melampaui konsep aku. Aku, yang tak terbatas akan menjadi satu dengan alam semesta, memberimu kemampuan untuk melihat dan memahami kebenaran. Kau akan memperoleh pengetahuan yang hanya kau sendiri yang dapat memahaminya. Dalam ranah studi mistisisme, itu disebut mystic experience, kata Old Neil dengan nada menenangkan.
Kau hanya perlu mendengarkan uraian yang akan kusampaikan nanti. Yang terpenting adalah memasuki cogitation. Sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Bayangkan sesuatu yang benar-benar tidak ada. Apakah benda-benda dari bumi termasuk? Klein mencoba menggunakan rudal antar benua berwarna hijau tanah yang dilihatnya di televisi. Ia di topi tinggi yang terbelah dua dengan rudal panjang dan tebal ini. Akan tetapi, terlepas dari bagaimana ia menguraikannya atau membayangkannya, ia akhirnya hanya memfokuskan perhatiannya. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Klein tidak punya pilihan selain membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia menguraikan bola cahaya dan kemudian banyak objek serupa, mengumpulkan semuanya menjadi satu. Bola-bola cahaya itu bertumpuk satu sama lain. Rasanya seperti objek fantasi. Pikiran Klein perlahan berubah menjadi halus dan mengambang. Tubuh dan pikirannya menjadi tenang. Objek-objek yang tadinya tidak ada, kabut dengan gugusan cahaya terang, dan warna-warna kompleks muncul sekali lagi. Mereka melayang di langit dalam jangkauan dekat. Dia mengembangkan spiritualitasnya sedikit demi sedikit sambil menatap mereka dengan tenang. Dia merasakannya dan menyerapnya. Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari seorang pelihat. Kau memasuki cogitation dengan sangat lancar. Kau hanya sedikit lebih buruk dariku saat itu. Sedikit, kata Neil tua sambil terkekeh. Kalau begitu, aku akan mulai mengajarimu kemampuan yang paling umum, paling mudah dipahami, dan paling berguna di masa depan dalam mistisisme. Spirit Vision. Dia mematikan lampu gas satu persatu, tetapi membuka pintu ruang alkimia. Itu membuat tempat Klein gelap, tetapi tidak sampai tidak bisa melihat siluet objek. Baiklah, dalam kondisimu saat ini, angkat tanganmu dan letakkan di depan matamu. Jari telunjukmu harus saling hadapan, tetapi tidak boleh bersentuhan. Buka matamu dan biarkan tetap terbuka sampai kamu terbiasa dengan kegelapan. Klein menyelesaikan setiap langkah sesuai dengan deskripsi Old Neil. Ia melihat siluet jari-jarinya dan benda-benda di sekitarnya. Sebenarnya, kamu harus berbaring agar tubuhmu benar-benar rileks. Namun karena efek dari perenunganmu tidak buruk, mari kita lanjutkan. Neil tua tertawa. Fokuskan pandanganmu pada titik di belakang tanganmu. Titik itu harus berada di belakang. Kemudian, gerakkan jari-jarimu perlahan dan pertahankan pose yang sama tanpa menyentuhnya. Selain itu, jangan menariknya keluar dari pandanganmu. Klein mendengarkannya dengan tenang dan mengarahkan pandangannya ke tempat kosong di balik telapak tangannya. Kemudian, ia akan menggerakkan jari telunjuknya ke dalam pandangannya. Sekali, dua kali, tiga kali. Tiba-tiba, Klein melihat warna merah menyala di sela-sela jarinya. Dia mengeluarkan suara. Kau melihat warna? Benar. Itulah langkah awal menuju Spirit Vision. Warna yang kau lihat adalah auramu, kata Old Neil sambil terkekeh. Jangan terburu-buru. Lakukan beberapa kali lagi. Setelah stabil, lihat ke tempat lain. Aku juga akan menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kepadamu arti yang berbeda dari warna-warna yang berbeda. Baiklah. Klein menggerakkan jari-jarinya maju mundur sambil memfokuskan pandangannya pada warna merah menyala. Neil tua berpikir sejenak sebelum berkata, sederhananya, aliran utama mistisisme adalah membagi bagian non-fisik manusia menjadi 4 tingkatan. Intinya adalah tubuh roh, yang juga merupakan spiritualitas dasar setiap orang. Ada aliran pemikiran yang percaya bahwa semua makhluk biologis memiliki spiritualitas dan memiliki tubuh roh. Saya tidak yakin tentang hal lainnya, tetapi bagi Mystery Prayers, tujuan cogitation dan metode untuk meningkatkan kekuatan kita diarahkan ke tubuh roh.
Di luar tubuh roh terdapat proyeksi astral. Proyeksi ini merupakan sarana bagi tubuh roh untuk berkomunikasi dengan dunia roh dan dengan ruang angkasa. Proyeksi ini dianggap sebagai manifestasi eksternal dari tubuh roh. Selain itu, proyeksi ini akan berhubungan langsung dengan ambisi pribadi dan emosi yang Anda rasakan. Pemandangan yang Anda lihat setelah mengonsumsi ramuan tersebut adalah pemandangan yang dilihat proyeksi astral Anda saat menjelajahi dunia roh. Dunia tersebut tidak mematuhi hukum dunia fisik. Proyeksi ini melibatkan pengingkaran terhadap konsep aku yang tak terbatas, dan aku, semesta. Masa lalu, masa kini, dan masa depan mungkin saling bertumpuk dan itulah sumber ramalan. Di dunia roh, apa yang Anda lihat hanyalah sebuah gambaran, sebuah simbol. Anda harus menafsirkannya untuk memahami makna sebenarnya. Ramalan dan banyak mantra sihir dilemparkan melalui proyeksi astral. Jangan salah mengartikan hubungan dan perbedaannya dengan tubuh roh. Yang satu hanya tubuh dan yang satu lagi untuk bentuk. Klein terus mengamati aura di antara ujung jarinya dan membuat kesimpulan sederhana. Lebih jauh lagi akan ada tubuh hati dan pikiran. Dari titik ini dan seterusnya, ia akan bergabung dengan tubuh fisik. Ia melibatkan otakmu dan merupakan perwujudan menyeluruh dari kemampuan inferensialmu, kemampuan analitismu, kemampuan observasimu, dan kemampuan identifikasimu. Beberapa ramuan terutama akan meningkatkannya. Cukup banyak mantra sihir yang menargetkannya juga. Neil tua menjelaskan dengan sangat rinci, lapisan terluar adalah tubuh eter. Itu adalah manifestasi energi vital dan bentuk fisik Anda. Warna aura yang Anda lihat adalah fenomena eksternal dari tubuh eter Anda. Dengan kata lain, selain dari tubuh spiritual, hantu, dan sosok yang dapat Anda lihat secara langsung dengan lihatan roh, aura tersebut mungkin juga mencakup keberadaan tertentu yang tidak boleh dilihat. Anda juga dapat melihat tubuh eter orang lain atau aura mereka. Dari ketebalan, kecerahan, dan warnanya, Anda dapat menentukan kesehatan dan kondisi emosional mereka. Ketika penglihatan roh Anda meningkat dan Anda memahami lebih banyak pengetahuan mistisisme, Anda akan dapat menemukan lebih banyak detail. Anda bahkan dapat menentukan rentang hidup orang lain. Ngomong-ngomong, kondisi emosional yang kusebutkan juga akan terwujud karena proyeksi astralmu. Saat kamu naik ke urutan yang lebih tinggi, penglihatan rohmu akan mencapai tahap yang relatif tinggi. Kamu bahkan bisa melihat proyeksi astral orang lain. Dengan begitu, kamu akan belajar lebih banyak hal. Ini adalah level yang hanya bisa dicapai oleh pelihat dan pemandu misteri. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa bentuk terkuat dari spirit vision memungkinkan seseorang untuk melihat apapun di tempat manapun, termasuk masa lalu dan masa depan. Namun, saya skeptis tentang hal itu. Kedengarannya cukup hebat. Klein hampir menjadi bersemangat. Neil tua terbatuk dan melanjutkan, mari kita kembali ke tubuh eter dan warna aura. Anggota tubuh dan bagian tubuh yang dibutuhkan untuk bergerak akan tampak merah. Kepala dan permukaan otak akan tampak ungu. Titik-titik yang mengeluarkan kotoran akan tampak jingga. Sistem pencernaan akan tampak kuning. Jantung dan sistem pengaturan lainnya akan tampak hijau. Tenggorokan dan bagian lain dari sistem saraf akan tampak biru. Tubuh yang sepenuhnya seimbang akan membuat tubuh diselimuti warna putih. Itulah simbol kesehatan. Begitu warnanya berubah gelap atau ketebalannya menipis, warnanya akan berubah. Itu menandakan bahwa titik yang bersangkutan telah berubah menjadi bermasalah. Itu berarti titik tersebut dalam kondisi kelelahan atau sakit. Selain itu, lapisan dalam proyeksi astral mewakili emosi yang sedang terjadi.
Merah berarti gairah dan kegembiraan. Jingga berarti kehangatan dan kepuasan. Kuning berarti kebahagiaan dan ekstroversi. Hijau berarti ketenangan dan kedamaian. Biru berarti dingin dan keheningan yang membuat seseorang berpikir. Putih berarti kecerahan, keinginan untuk berkembang. Warna gelap berarti kekhawatiran, kesedihan dan keheningan. Ungu berarti spiritualitas mengendalikan kendali, kedinginan, dan keterasingan. Klein diam-diam menghafal informasi dan menstabilkan penglihatan roh awalnya. Bagus, kau bisa melihat objek lainnya. Neil tua tidak berbicara lagi sambil mengangguk. Klein perlahan menoleh dan menatap Neil tua. Memang, ia melihat warna yang berbeda di berbagai bagian tubuhnya. Aura itu tebal dan tipis di berbagai titik. Warna ungu di kepalanya paling terang dan kemerahan di anggota tubuhnya relatif gelap. Warna putih keseluruhan tubuhnya juga agak memudar. Memang, dia sudah semakin tua. Klein berkomentar dalam hati. Hanya dengan apa yang dilihatnya dia merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang Beyonder. Saya sekarang seorang Beyonder. Dia makan pandangannya dan dengan hati-hati mengamati Old Neil ketika tiba-tiba dia melihat sepasang mata bening, dingin, dan kejam tanpa alis di kekosongan di belakangnya. Mata yang nyaris seperti ilusi ini menatap tajam ke arah Old Neil, begitu pula dirinya. Ini. Klein menggigil saat dia ternganga dan berkata, "Kamu punya sepasang mata di belakangmu." Neil tua terkejut sejenak sebelum memaksakan senyum. Abaikan mereka. Penguasa misteri bab 33, beralih. Begitu Neil tua menyelesaikan kalimatnya, sepasang mata ilusi yang mengintai dalam kegelapan di belakangnya menghilang. Bahkan dalam kondisi penglihatan rohnya, Klein tidak lagi dapat mengidentifikasi jejak keberadaannya. Ini adalah ciri khas sihir ritual, jelas Old Neil sambil terkekeh. Menarik. Apakah Spirit Vision merupakan versi yang disempurnakan dari mata Yin Yang? Klein merasa seperti anak kecil yang baru saja menerima mainan baru. Karena gembira, dia mengalihkan pandangannya dan mulai mengamati setiap sudut ruangan. Dia ingin melihat perbedaan ruang alkimia dengan dan tanpa Spirit Vision. Garis-garis besar objek dalam kegelapan seperti meja, tabung reaksi, timbangan, cangkir, dan lemari tidak tampak berbeda dari yang terlihat tanpa Spirit Vision. Objek-objek itu tidak memancarkan cahaya atau warna apapun. Objek tanpa kehidupan tidak memiliki spiritualitas. Klein bergumam pada dirinya sendiri sambil mengalihkan pandangannya ke peti perak itu. Tiba-tiba, ia melihat warna-warna yang cemerlang. Warna-warna itu biru seperti langit, cemerlang seperti bintang-bintang, atau merah seperti api yang menyala. Material dari makhluk luar biasa masih memiliki kehidupan di dalamnya, dan masih aktif, bahkan jika sumbernya sudah mati. Klein mempertimbangkan kata-katanya saat ia meminta bantuan Old Neil. Deskripsi yang tepat adalah mereka memiliki spiritualitas sisa. Itu adalah salah satu poin penting dari ramuan yang berhasil. Itu juga salah satu alasan mengapa seorang Beyonder akan kehilangan kendali. Dun seharusnya sudah memberitahu Anda, jelas Old Neil terus terang. Dia tiba-tiba tertawa, mengingat sesuatu. Saya ingat bahwa formula Corpse Collector membutuhkan katak berbintik hitam yang sudah kering. Untuk mengonsumsi ramuan itu dibutuhkan banyak keberanian. Klein membayangnya sedikit dan merasa jijik. Dia tidak setuju dengan kata-kata Old Neil dan mengalihkan pandangannya ke area gelap. Namun, tidak ada tubuh spiritual atau hantu yang ingin dia lihat. Bukankah konon katanya alam roh ada di mana-mana? Tanyanya penasaran. Neil tua terkekeh singkat sebelum berkata, "Pang, ulangi setelahku. Ini markas besar pasukan Night Talk. Ini tanah di bawah gereja Dewi Malam.
Ada banyak Beyonder di sini. Menurutmu, apakah kita akan membiarkan roh dan jiwa berkeliaran di sini? Lagi pula, dunia spiritual dan roh adalah dua konsep yang berbeda. Klein merasa sedikit malu saat dia menoleh, berpura-pura melihat cahaya redup dari lampu gas di pintu masuk. Saya mengerti. Ketika berbicara, area di antara alis mulai mengalami kejang. Apa yang terjadi? Tepat saat Klein berbalik untuk bertanya, dia tiba-tiba melihat sosok berdiri diam di dekat pintu di tepi cahaya. Sosok itu tampak seperti manusia, meskipun warna auranya dan kegelapan berpadu sempurna, membuatnya mustahil untuk dikenali. Mendesis. Klein merasakan kejang yang menyakitkan di glabelanya satu. Penglihatannya menjadi kacau saat dia memfokuskan perhatiannya lagi, tetapi tidak ada sosok tak berbentuk. Aneh. Dia berbalik dan bertanya, Tuan Neil, titik di antara kedua alis saya sedikit nyeri karena kejang. Haha, ini sangat umum. Kamu adalah Beyonder baru. Spirit Vision memberikan beban yang besar pada tubuh rohmu. Lebih jauh lagi, itu mengurasmu terus-menerus. Fisiknya bisa berupa kejang glabella, sakit kepala, kepekaan berlebihan, dan serangan halusinasi ringan. Dan saat melihat sesuatu dengan Spirit Vision, sangat mudah untuk merasa tidak nyaman akibat lingkungan yang tidak dikenal. Sangat mudah juga emosimu terpengaruh oleh orang lain. Ini adalah hal-hal yang mengharuskanmu untuk memperhatikan. Kamu bisa terbiasa dan menghilangkannya dengan latihan berulang. Selain itu, gunakan dengan hemat dan akhiri tepat waktu, jawab Old Neil sambil tersenyum. Mengapa kamu merasa senang dengan ini? Klein buru-buru meminta saran, lalu, bagaimana cara keluar dari kondisi memiliki Spirit Vision? Dia telah berencana menyebutkan sosok tak kasat mata yang pernah dilihatnya. Meskipun saat mendengar tentang gejala-gejala halusinasi ringan, dia menepis pikiran itu. Dari kejang glabella dan sakit kepala, dia benar-benar bisa menebak jawaban Old Neil. Seperti sebelumnya, pikirkan sebuah hal untuk mengalihkan perhatian Anda. Hal itu akan membawa Anda keluar dari perenungan. Tutup mata Anda dan kendalikan spiritualitas Anda dan katakan berulang kali untuk mengakhirinya. Ketika Anda membuka mata lagi, Anda akan menemukan bahwa penglihatan roh Anda telah berakhir. Neil tua menjelaskan dengan santai dan setelah selesai, ia menambahkan, tentu saja, itu adalah metode yang paling sepele dan kikuk. Kita dapat berulang kali memberi isyarat kepada diri kita sendiri dalam cogitation dari praktik untuk memengaruhi spiritualitas kita. Dengan begitu, Anda akan memiliki sakelar sederhana. Misalnya, mengetuk glabella Anda 2 kali dengan ringan akan memungkinkan Anda mengaktifkan Spirit Vision dengan mudah. 2 ketukan lagi akan mengakhirinya begitu saja. Mengenai cara Anda mengaturnya, itu tergantung pada kebiasaan dan preferensi Anda. Mengerti? Klein berpikir sejenak dan berencana meniru Neil tua untuk mengetukkan glabellanya 2 kali sebagai tombol untuk penglihatan rohnya. Mengetuk sekali saja bisa disalahartikan sebagai ketukan naluriah di kepalanya dan mengetuk 3 kali bisa jadi membuang-buang waktu yang berharga dalam situasi berbahaya. Sedangkan untuk tindakan seperti menjentikkan jari, tindakan itu terlalu menarik perhatian. Ia menenangkan fokusnya dan membayangkan tumpukan bola-bola cahaya lalu kembali memasuki kondisi kogitasi. Di bawah bimbing Old Neil, setelah petunjuk dan latihan berulang kali, dia akhirnya mengatur sakelarnya. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan menggunakan ruas jari telunjuknya untuk mengetuk glabellanya 2 kali. Seketika, aura bercahaya dengan ketebalan dan warna berbeda muncul di depan matanya. Setelah 2 ketukan berikutnya, semuanya kembali normal. Akhirnya aku memahaminya, dia mendesah kegirangan.
Barulah ia menyadari betapa lelahnya dirinya, merasa seperti bisa tertidur kapan saja. Pikirannya sakit seakan-akan ia telah terjaga selama 3 malam. Neil tua berkata sambil terkekeh, kita tidak akan tidur. Setiap kali berlatih dan setiap kali spirit vision digunakan secara berlebihan, kalian akan butuh tidur. Sekarang kalian bisa kembali dan beristirahat dengan baik. Sore harinya, pergilah ke Iron Cross Street tempat Welt berada dan berjalan-jalanlah. Berusahalah sebaik mungkin untuk menemukan petunjuk tentang buku catatan keluarga Antigonus sesegera mungkin. Besok, aku akan terus mengajari kalian tentang mistisisme. Tentu saja, jangan lupa untuk membaca dokumen sejarah. Baiklah, Klein sepenuhnya setuju dengan rencana Old Neil. Dia mengambil tongkatnya dan meninggalkan ruang alkimia. Dia melihat pintu tertutup saat Neil tua kembali ke gudang senjata. Klein memijat dahi dan pelipisnya dan dengan bantuan tongkatnya, berjalan santai menaiki tangga. Pada saat itu, Dun Smith muncul dari belakangnya dengan sudut bibirnya yang melengkung. Dengan tatapan yang dalam, dia berkata, saya mendari Neil tua bahwa Anda adalah kandidat yang sangat cocok. Bahkan tanpa cogitation, Anda mampu menggunakan spirit vision. Mungkin, itu adalah sifat unik seorang pelihat, jawab Klein dengan rendah hati. Dia menduga bahwa Dun telah mengawasi gudang senjata untuk Old Neil. Dun melambat dan berjalan sedikit di depan Klein. Setelah beberapa detik hening, dia berbalik dan berkata, kau harus ingat bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing. Rasa ingin tahu juga dapat membunuh Beyonders. Jangan mencoba menyelidiki bisikan-bisikan yang seharusnya tidak kau dengar atau melihat keberadaan yang seharusnya tidak kau lihat. Baiklah, Klein tahu ini adalah pengingat lain tentang bagaimana Beyonders kehilangan kendali. Setelah memasuki perusahaan keamanan Blackton, ia menyapa Rozang jelas-jelas tidak tahu bahwa ia telah menjadi Beyonder. Ia perlahan berjalan keluar pintu dan mencapai jalan-jalan tempat ia menaiki kereta tanpa rel ke Daffodil Street. Ia hampir tertidur dalam perjalanan pulang. Saat itu masih pagi dan suhunya sekitar 26 derajat Celcius. Klein mengeluarkan kunci tembaga dari ikat pinggangnya dan membuka pintu rumahnya. Masih banyak barang yang hilang dari rumahnya. Ruang tamu dan ruang makan masih kosong. Benson dan Melissa harus bekerja atau sekolah, jadi mereka berdua berangkat pagi-pagi sekali. Klein tidak punya kapasitas untuk memikirkan hal lain. Ia menutup pintu dan bergegas pergi ke lantai 2 dan memasuki kamar tidurnya yang dilengkapi rak buku. Setelah menanggalkan jasnya dan menggantungnya di rak pakaian, ia berbaring di tempat tidur. Begitu kepalanya menyentuh bantal, ia pun tertidur. Klein terbangun karena sinar matahari yang terang. Ia menoleh dan perlahan membuka matanya untuk melihat matahari yang membakar di luar. Jam berapa sekarang? Apakah aku ketinggalan tarot klub tadi sore? Dia berusaha keras untuk bangun dan berjalan ke rak pakaian untuk mengambil jam sakunya dari saku lapisan dalam tuksedonya. Dia bukan saja lupa mengenai masalah itu, dia juga lupa menutup pintu kamar tidurnya dan menutup tirai jendela oril. Apa? Klein mengeluarkan arloji saku dan langsung merasa lega saat membukanya. Saat itu baru lewat tengah hari. Masih ada banyak waktu hingga pertemuan yang dijadwalkan pada pukul 3 sore. Hari itu hari Senin, hari di mana ia akan kumpul dengan The Hangman dan Justice. Klein berpikir sambil mengetukkan kedua alisnya 2 kali. Pemandangan di hadapannya berubah sekali lagi saat ia melihat tubuhnya telah kembali berkilau. Ia mengetuk 2 kali lagi dan menghentikan spirit vision-nya. Dengan santai, ia pergi ke lantai pertama dan merebus air dalam ketel.
Ia menaruh beberapa daun teh berkualitas rendah dan mengunyah roti gandum yang diolesi sedikit mentega. Setelah itu, Klein membolak-balik materi sejarah dan buku harian Klein yang asli. Ia mulai merevisi dan mengkonsolidasikan pengetahuannya. Pada pukul 14.57, Klein menutup buku dan menutup pulpennya sebelum menarik tirai. Segera setelah itu, dia mengunci pintu kamar tidur, yang membuat ruangan menjadi luar gelap. Dia mengetuk glabelanya 2 kali dan mengaktifkan Spirit Vision untuk mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada tubuh spiritual tak kasat mata di kamarnya, Klein menghentikan penglihatan roh dan mengeluarkan arloji sakunya untuk memeriksa waktu. Tik-tok, tik-tok. 1 menit menjelang pukul 3, ia mempercepat langkahnya dan seperti sebelumnya, berjalan 4 langkah berlawanan arah jarum jam dalam bentuk persegi. Ia membaca mantra dalam bahasa Mandarin dengan lembut. Hanya saja kali ini dia tidak menyiapkan makanan pokok apapun. Klein memejamkan mata saat merasakan punggung tangannya gatal. Rasanya seperti 4 dermaga hitam yang membentuk persegi itu menonjol dan menonjolkan sesuatu. Teriakan histeris dan gumaman memikat mulai bergema. Klein menyadari bahwa sakit kepalanya tidak seburuk pertama kali. Bukannya dia tidak terpengaruh, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mendengarkan. Sebagai seorang Beyonder, dia harus memiliki lebih banyak pengendalian diri dalam lingkungan seperti itu. Tak lama kemudian, tubuhnya berubah menjadi ringan saat ia melayang. Ia melihat kabut putih keabu-abuan dan samar yang memancar. Kemudian, ia melihat bintang berwarna merah gelap. 2 di antaranya memiliki hubungan yang sangat kecil dengannya dengan rasa keakraban yang tidak biasa. Klein menatap dirinya yang kabur dan bergumam dengan bingung. Proyeksi astral yang disebutkan oleh Neil tua? Ia tetap tenang selama beberapa detik dan sekali lagi mengubah istana dewa yang megah itu dengan meja perunggu tinggi di bawah langit-langit untuk kubah. Serta 22 kursi bersandaran tinggi yang sesuai dengan rasi bintang yang berbeda. Klein berjalan dengan tenang ke kursi kehormatan dan membuat tubuh dan wajahnya terbenam dalam kabut abu-abu yang lebih tebal. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk 2 bintang merah tua yang sudah dikenalnya dan menciptakan hubungan yang ajaib. Penguasa Misteri Bab 34, Pembayaran di Muka. Di ruang bawah tanah tanpa jendela apapun, Alger Wilson yang kekar duduk di dekat meja panjang dengan berbagai peralatan dan perkamen kulit kambing di atasnya. Di depannya ada lilin yang setengah padam. Nyala api yang redup dan kekuningan itu membuat bayangan benda-benda dan meja bergerak seperti fata morgana. Rambut Alger acak-acakan seperti rumput laut dengan warna biru tua yang warna hitam. Ia mengenakan jubah dengan pola petir yang disulam di atasnya. Ia menggenggam kedua tangannya dengan ibu jari saling berhadapan sambil fokus pada sebotol cairan hitam di sebelah kiri lilin. Wus! Wus, wus, cipratan, cipratan, cipratan. Suara angin badai atau deburan ombak laut menderu dari dalam botol tertutup rapat. Dan di tempat-tempat yang tinta hitamnya tidak tenggelam, kabut tipis akan berputar-putar. Seolah-olah ada mata dan mulut di dalamnya. Alger memiringkan kepalanya untuk melirik jam yang tergantung di dinding dan memperhatikan jarum jam menunjukkan angka 3. Ia menekan pelipisnya saat matanya berubah gelap. Warna-warna yang memukau muncul dari berbagai benda di atas meja. Pada saat itu, ia menemukan cahaya merah muncul seperti gelombang pasang entah dari mana, menenggelamkannya seketika. Beklun, Empress Borough, di dalam rumah mewah keluarga Hall. Setelah menyuruh guru tarinya pulang, Audrey mengunci pintu dan duduk tegak di depan meja riasnya. Matahari di luar sana cerah dan cemerlang.
Ada buku catatan berwarna coklat muda yang terbuat dari kulit kambing yang indah. Buku itu dibuka dan ternyata kosong. Di sebelah kanannya ada pulpen dengan ujung berwarna emas dan batu rubi yang tertanam di dalamnya. Audrey melakukan tes dan memastikan bahwa dia dapat mengambil pulpen dan menuliskan rumus saat dia meninggalkan gathering. Aku sangat menantikannya. Dia menarik napas untuk menekan emosinya yang meluap saat dia melihat ke cermin dengan bibir mengerucut. Namun, dia tidak melihat bayangannya sendiri. Sebaliknya, sinar merah gelap dan ilusif keluar dari tubuhnya. Di atas kabut kelabu berdiri sebuah aula surgawi megah yang tampak seperti tempat tinggal raksasa. Warna merah tua bermekaran di kedua sisi meja perunggu. Warna-warna itu membumbung ke atas seperti air mancur sebelum jatuh berderai ke bawah. Warna-warna itu mengukir dua sosok samar yang duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Audrey, dengan rambut pirang lembutnya dan tubuh tinggi rampingnya, secara naluriah menoleh ke arah kursi kehormatan. Dia melihat sosok yang terbenam dalam kabut abu-abu tebal duduk bersandar. Satu tangannya datar, menyentuh sisi meja sementara tangan lainnya membelai dagunya. "Selamat siang, Tuan Bodoh Gelombang," teriak Ao dengan suara riang. Setelah itu, dia menoleh dan menatap orang di seberangnya. Dengan nada yang sama, dia berkata, "Selamat siang, Tuan pria yang digantung gelombang." Wanita ini sungguh tidak canggih. Apakah dia begitu yakin bahwa aku orang baik? Mengapa tidak ada rasa takut padanya? Apakah dia wanita bangsawan yang telah dilindungi dengan baik? Klein tersenyum dan mempertahankan citranya yang tidak terduga. "Selamat siang, Nona Justice." Sembari bicara, dia menundukkan kepalanya sedikit dan menggerakkan tangan kirinya serta mengetuk glabelanya 2 kali. Apa yang dilihatnya berubah seketika. Dia melihat Justice dan The Hangman memancarkan warna aura mereka. Dan kabut abu-abu dan bintang-bintang merah gelap di sekitarnya tetap sama. Tidak ada yang tampak ada atau cahaya cemerlang yang mengandung kehidupan terlihat. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat aura Justice sangat cocok dengan warna yang dijelaskan oleh Neil tua. Warna yang seharusnya merah, ungu, biru, atau putih adalah warna masing-masing. Selain itu, warna-warna tersebut tetap cemerlang dan memiliki ketebalan yang sesuai. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah gadis muda yang bersemangat. Warna emosinya adalah merah dan kuning. Itu adalah kegembiraan, semangat, dan kegembiraan. Klein membuat penilaian sebelum mengarahkan perhatiannya pada The Hangman. Seperti Justice, tidak ada yang istimewa tentang warna aura The Hangman. Emosinya berwarna biru bercampur jingga. Tenang, penuh pertimbangan, hati-hati, dan sedikit Karena ini adalah percobaan pertamanya, Klein membuat kesimpulan tanpa terlalu yakin. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Aura lapisan paling dalam dari pria yang digantung hampir memiliki warna yang sama. Klein memfokuskan pikirannya dan mengamati dengan saksama lagi. Dia samar-samar dapat melihat bahwa jauh di dalam tubuh ether pria yang digantung terdapat warna biru tua, mirip dengan laut. Rasanya seperti badai pasang surut. Proyeksi astralnya, atau haruskah kukatakan permukaan proyeksi astralnya? Dari kelihatannya, dia benar-benar seorang Beyonder, dan tampaknya lebih kuat dari Neil tua. Klein menganalisis karena pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Tidak perlu, mungkin ada hubungannya dengan yang unik ini. Hanya karena ini adalah tanah kelahiranku, aku dapat melihat hal-hal yang tidak dimanifestasikan oleh Neil tua. Dia menoleh ke arah Justice lagi dan memastikan bahwa itu adalah karakteristik yang hanya dimiliki Beyonders. Pada saat itu,
Alger juga menyelesaikan salamnya. Audrey menarik napas pelan sambil bertanya penuh harap, "Tuan manusia yang digantung. Apakah Anda menerima kotak darah hiu hantu?" Alger memandang Klein dan melihatnya mengetuk glabelanya seolah sedang memikirkan hal lain. "Terima kasih banyak. Benar-benar sesuai dengan harapan saya. Saya tidak pernah menyangka Anda akan mengirimkannya kepada saya secepat ini." "Darah hiu hantu bukanlah makhluk luar biasa yang biasa," kata Alger terus terang. Audrey tersenyum rendah dan berkata, "Saya sangat senang melihat hasil ini. Karena dia menyukai hal-hal yang berhubungan dengan misteri sejak kecil, dia berteman dengan orang-orang di kalangan bangsawan yang memiliki minat yang sama. Mereka saling bertukar informasi, buku, dan artefak langka. Namun sebelum itu, tidak seorang pun dari mereka pernah memperoleh kekuatan supernatural untuk menjadi Beyonder sejati. Sebaliknya, ada beberapa pangeran yang mengisyaratkan bahwa mereka dapat memberikan apapun yang mereka inginkan jika mereka menjadi pendamping putri mereka. Namun, dia memperoleh darah Ghost Shark langsung dari brankas keluarganya. Lagi pula, inventaris hanya menyebutkan 1 botol besar, tanpa menyebutkan berapa mililiter atau seberapa penuhnya. Dia yakin bahwa menuangkannya sedikit saja tidak akan diketahui. Bahkan jika terjadi kecelakaan dan masalah itu terbongkar, orang tuanya tidak mungkin melanjutkan masalah itu. Alger menatap dalam-dalam ke arah si bodoh yang diselimuti kabut sebelum menoleh ke belakang sambil tersenyum. "Sesuai kesepakatan kita, aku akan memberitahumu formula ramuannya, penonton. Biar aku yang mempersiapkan diri." "Baiklah, mulai." Audrey menarik napas sambil memfokuskan perhatiannya sepenuhnya. "Ramuan Low Sequence sangat mudah dibuat. Ikuti saja urutan yang kuberikan padamu. Ingatlah bahwa jumlah bahannya boleh lebih sedikit, tetapi tidak lebih banyak. Itu akan menimbulkan masalah besar. Kau seharusnya sudah mendengar berita tentang Beyonders yang kehilangan kendali. Kurasa aku tidak perlu mengulanginya." Alger pertama-tama menyebutkan hal yang perlu diperhatikan. Audrey mengangguk pelan dan berkata, "Saya mengerti sepenuhnya." Sambil berbicara, dia menoleh untuk melihat Tuan Bodoh. Dia ingin tahu apakah ahli misteri itu punya sesuatu untuk ditambahkan. Sayangnya, si bodoh duduk diam di sana seperti patung. Alger berpikir sejenak sebelum berkata, "Memiliki kuantitas yang lebih kecil tidak berarti harus menyimpang terlalu banyak. Jika Anda tidak memiliki asisten, saya sarankan Anda meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan eksperimen kimia. Saya punya guru privat keluarga untuk hal-hal seperti itu," jawab Audrey tanpa merasa terbebani. Setelah Alger menyebutkan penyimpangan terjauh, ia membacakan dengan sangat fasih, "Penonton. Ramuan urutan 9. 80 ml air murni. 5 tetes sari bunga krokus musim gugur. 13 gram bubuk pawanol gigi sapi. 7 kelopak bunga elf. Bola mata ikan manal yang sudah dewasa. Tambahkan 35 ml darah ikan hitam bertanduk kambing. 2 item terakhir adalah bahan utama. Mereka adalah makhluk luar biasa dari laut. Anda harus berhati-hati." "Baiklah." Audrey mengingat dan mengulangi, 80 ml air murni. 5 tetes sari bunga krokus musim gugur, 13 gram gigi sapi. Bubuk pawanol, kenang Alger. Dengan bantuannya, Audrey perlahan-lahan dan tepat menghafal urutan rumus tersebut. Namun, ia tampak khawatir saat menggumamkannya berulang-ulang. "Apakah kamu tahu tentang cogitation?" Ketika Alger melihat Astis mengangguk, dia melanjutkan, "Aku tidak tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang cogitation. Izinkan aku menjelaskannya sekali. Setelah mengonsumsi ramuan itu, segera mulai cogitation untuk mengendalikan spiritualitas dan energimu.
Pastikan untuk berlatih setiap hari untuk benar-benar memahami kekuatan ramuan itu. Gali makna yang dilambangkannya dan bahkan lebih banyak lagi misterinya. Dengan begitu, kamu dapat menghindari bahaya kehilangan kendali semaksimal mungkin. Dan makna ramuan terutama terletak pada namanya, seperti spectator. Klein mendengarkan pembicaraan itu dengan diam dan tidak berniat menyela. Yang dilakukannya hanyalah menghafal dan belajar secara diam-diam, tetapi ketika mendengarnya, tiba-tiba ia punya pikiran. Audrey mendengarkan pria yang digantung itu dengan penuh perhatian, dan tepat saat dia hendak menanyakan sesuatu yang lebih rinci, dia tiba-tiba mendengar suara ketukan di meja. Dia dan Alger menoleh dan menatap si bodoh. Mereka menyadari bahwa sosok misterius dan perkasa itu mengetuk-ngetuk jari-jarinya dengan lembut. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini bukan tentang menggenggamnya, tetapi mencernanya. Ini bukan tentang penemuan, melainkan tentang tindakan. Nama ramuan tidak hanya simbolis, tetapi juga merupakan gambaran. Itulah kunci untuk mencernanya. Audrey tercengang dan bingung setelah mendengar itu. Dia tidak begitu jelas dengan apa yang ingin disampaikan oleh Tuan Bodoh. Tanpa sadar, ia mengamati pria yang digantung itu untuk melihat reaksi dari sudut matanya. Ia terkejut melihatnya tersentak dan membeku. Seolah-olah orang biasa telah mendengar suara guntur yang keras dan tiba-tiba mencerna, bertindak, mencerna, bertindak, mencerna, bertindak, kunci. Alger mengulanginya lagi dan lagi dengan lembut seolah-olah dia telah memahami konsep kunci atau telah menyerah pada kutukan aneh. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serak, "Terima kasih, Tuan Bodoh. Petunjukmu sama berharganya dengan hidupku. Kamu telah memberiku pencerahan yang luar biasa. Tentu saja, aku yakin aku belum sepenuhnya mengerti atau memahaminya." Klein mempertahankan citranya yang misterius dan sulit dipahami dengan berkata sambil tersenyum, "Itu adalah pembayaran di muka." Sebenarnya, dia tidak benar-benar memahami makna sebenarnya dari apa yang dikatakan. Dia hanya yakin bahwa Kaisar Roselle lebih kuat daripada Beyonder pada umumnya dan lebih kuat daripada The Hangman. Pembayaran di muka. Audrey melihat reaksi The Hangman dan tahu bahwa petunjuk dari sebelumnya sangat berharga. Saat dia merenungkannya, dia bertanya, "Tuan Bodoh, apa yang Anda ingin kami lakukan?" "Di seberangnya," Alger berkata sambil mengangguk. "Masalah apa yang ingin Anda percayakan pada kami?" Klein mencondongkan tubuhnya sedikit sambil melirik mereka berdua sebelum berkata dengan suara lembut dan menyenangkan. "Kumpulkan buku harian rahasia Roselle Gustav atas namaku, meskipun hanya 1 halaman saja." Penguasa Misteri Bab 35, Pertukaran Informasi. Buku harian rahasia Roselle Gustav. Kaisar Roselle. Memang, hanya hal-hal seperti itu yang layak menjadi perhatian seorang tokoh besar seperti Tuan Bodoh. Audrey awalnya terkejut sebelum menyadari bahwa menurutnya itu bukan hal yang mengejutkan. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Roselle pernah melihat batu penghujatan. Dikatakan bahwa kartu rahasia yang ia ciptakan menyembunyikan 22 jalur ilahi. Ini adalah sesuatu yang pasti akan diperhatikan oleh setiap Beyonder urutan tinggi. Buku harian? Itu buku harian? Alger mengernyit sedikit saat dia memperhatikan informasi menarik ini. Barang yang ditinggalkan Roselle Gustav telah digambarkan oleh Tuan Bodoh sebagai buku harian. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia menentukannya? Dapatkah dia mengetahui cara mengonteks rahasia Roselle? Menghadapi pertanyaan pria yang digantung dan setelah memperoleh hasil yang diinginkan, Klein bersandar ke kursinya dan mengaitkan kedua tangannya. Ia menjawab dengan santai, "Mari kita anggap ini sebagai buku harian untuk saat ini."
Dia tidak membantah atau mengonfirmasinya. Audrey pernah mendengar anak-anak bangsawan lain menyebutkan masalah itu. Namun, dia tidak pernah benar-benar tahu banyak tentangnya. Dengan rasa ingin tahu yang terusik, dia bertanya, "Konon, buku harian Kaisar Roselle ditulis dalam bahasa atau simbol rahasia yang diciptakannya?" "Ya," jawab Alger singkat. Sebagian orang percaya bahwa itu adalah serangkaian simbol unik dari mistisisme. Sebagian lainnya percaya bahwa itu adalah hieroglif. Namun hingga saat ini belum ada yang menemukan cara yang tepat untuk mengartikannya. Paling tidak, itu saja yang saya ketahui. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Klein untuk memperoleh konfirmasi atau menunjukkan kecurigaannya. Itu adalah teks yang telah diwariskan turun-temurun, jadi tidak lagi dalam bentuk aslinya. Menurut alur pemikiranmu, bagaimana itu bisa diuraikan? Klein tetap tenang sambil diam-diam tertawa meremehkan diri sendiri. Adapun bagaimana menangani simbol-simbol mistik, ia langsung memikirkan suatu adegan yang konyol dan lucu. Mengenakan topi berujung hitam dan jubah panjang, seorang penyihir jahat menyingsingkan lengan bajunya untuk memperlihatkan simbol yang ditato di lengannya. Konon, ini adalah simbol dengan kekuatan misterius yang ditinggalkan oleh Kaisar Roselle. Simbol-simbol itu ditulis dalam dua karakter Cina besar berwarna biru yang disederhanakan, Joker terbelakang. Sudut mulut Klein melengkung ke atas perlahan saat dia merasa suasana hatinya sedang baik. Setelah mendengar deskripsi The Hangman, Audrey berkata dengan bingung, "Kami tidak dapat memahami simbol atau kata-kata itu. Lalu, bagaimana kami dapat menyampaikan informasi itu kepada Anda, Tuan Bodoh? Atau haruskah kami mengirimkannya ke suatu tempat? Ini pertanyaan yang cukup penting. Aku tidak punya cara untuk menerima barang secara diam-diam." Klein tidak terburu-buru menjawab. Dia berulang kali melepaskan ibu jarinya dari tangannya yang saling bertautan sebelum mengetukkannya kembali. Tak lama kemudian, ia memikirkan sebuah solusi. "Karena akan menciptakan istana dan meja dewa sesuai keinginanku di sini, mungkinkah untuk memproyeksikan isinya ke dalam pikiran orang lain di sini? Saya akan mencobanya." Pada saat itu, Audrey dan Alger melihat Tuan Bodoh perlahan duduk di tengah kabut abu-abu tebal. "Nona Justice, mari kita coba." Bayangkan sebuah paragraf teks dan berikan emosi untuk menulisnya dengan urgensi. "Ya, ambil pulpen di sampingmu dan tulislah di selembar kertas." Sebelum Klein menyelesaikan kalimatnya, Audrey melihat selembar perkamen kulit kambing berwarna coklat kekuningan dan pulpen berwarna merah tua di depannya. Dia mengambil pulpen itu dengan rasa ingin tahu sekaligus ragu. Sesuai dengan petunjuk, dia membayangkan sebuah puisi yang pernah ditulis Kaisar Roselle, "Jika musim dingin tiba. Apakah musim semi akan lama lagi datang satu?" Setelah meneliti teks itu, dia mengambil pulpennya dan mengisinya dengan keinginan untuk memproyeksikannya keluar. Klein merasakan emosi tersebut dan menggunakan pulpen sebagai media, dia membimbingnya. Saat Audrey mendaratkan pulpennya, dia melihat sebuah garis muncul pada perkamen kulit kambing. "Jika musim dingin tiba, apakah musim semi akan lama lagi?" "Dewi, sungguh menakjubkan," seru Audrey dengan takjub sambil merasa menyesal. Setelah itu, dia menatap Klein dengan sedikit ketakutan. "Tuan Bodoh, bisakah kau membaca apa yang sedang kupikirkan?" "Tidak, aku hanya membimbingmu. Aku menyederhanakan proses penulisan untukmu dan membuatnya menjadi cetakan. Jika kamu tidak ingin mengungkapkannya, tidak akan ada yang muncul." Klein menenangkannya dengan nada rendah. "Begitukah? Kalau begitu, kita hanya bisa menghafal simbol-simbol atau seperti apa bentuk teks rahasia itu." Lalu,
kita bisa menyajikannya secara langsung sesuai keinginan kita? Audrey menghela napas lega saat dia bertanya dengan penuh pencerahan. Ya, jawab Klein, itu bukan cara yang buruk. Nona Justice, jangan ragukan ingatanmu. Setelah menjadi seorang spectator, kau akan menerima peningkatan yang luar biasa dalam aspek ini. Alger telah menyaksikan percobaan itu dari samping, menyadari sepenuhnya bahwa si bodoh lebih kuat dan misterius daripada yang dibayangkannya. Mengenai ingatannya, ia percaya bahwa kemajuan berikutnya akan cukup meningkatkannya. Mengenai hal ini, Audrey guk kegirangan. Anda telah membuat saya senang dengan pengingat ini. Tuan Hangman, apakah Anda punya petunjuk lain tentang penonton? Sambil berkata demikian, dia memandang ke arah kursi kehormatan. Tuan bodoh, saya akan bekerja keras untuk menyelesaikan misi Anda. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan lebih banyak buku harian rahasia Kaisar Roselle. Saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa saya orang yang menyukai pertukaran yang adil dan setara. Uang muka yang saya berikan hanya setara dengan 2 halaman buku harian untuk setiap orang. Jika ada lebih, saya akan memberikan tambahan sebagai gantinya, kata Klein dengan tenang, seperti orang dewasa yang tidak memanfaatkan anak-anak. Adapun dari mana pembayaran tambahan itu bisa berasal, tentu saja dari halaman buku Kaisar Roselle yang baru diperoleh. Ini membentuk siklus yang baik. Anda benar-benar pria yang murah hati. Alger terdiam beberapa detik sebelum membungkuk sedikit sambil meletakkan tangannya di dada. Setelah membungkuk, ia menoleh ke Justice dan berkata, biarkan aku tegaskan sekali lagi. Seorang penonton akan selamanya menjadi seorang penonton. Saya tahu banyak penonton senang membayangkan diri mereka sebagai protagonis atau karakter lain. Akibatnya, mereka menginvestasikan banyak perasaan ke dalamnya, sampai menangis, tertawa, mengamuk, dan menjadi sedih karena drama tersebut. Namun, bukan itu yang seharusnya dilakukan penonton. Ketika berhadapan dengan berbagai drama masyarakat dan tokoh yang secara sadar atau tidak sadar memainkan peran karakter tertentu, Anda harus mempertahankan sikap sebagai pengamat mutlak. Hanya dengan begitu Anda dapat mengamati mereka dengan tenang dan objektif. Anda akan menemukan kebiasaan mereka, kebiasaan berbohong mereka, atau aroma kegugupan mereka. Dari petunjuk-petunjuk kecil itu, Anda dapat memahami pikiran mereka yang sebenarnya. Percayalah, setiap orang berbeda karena emosinya. Mereka akan mengeluarkan benda dan bau yang berbeda. Namun, hanya penonton sejati yang dapat mengendusnya. Begitu Anda terlalu banyak menginvestasikan emosi Anda, pengamatan Anda akan terpengaruh. Kepekaan Anda terhadap emosi orang lain akan menyimpang. Audrey mendengarkan dengan penuh perhatian saat matanya berangsur-angsur cerah. Kedengarannya sangat menarik. Hati Klein tergerak ketika mendengar itu. Persyaratan ramuan penonton ketika dirangkum tampaknya adalah penonton yang benar-benar objektif dan netral. Dalam arti tertentu, hal itu setara dengan bertindak. Akting, apakah ini akting yang dimaksud Kaisar Roselle? Lalu, aku harus bertindak sebagai seorang peramal, dan dari sana. Mencerna ramuan itu sedikit demi sedikit. Tepat saat Klein tenggelam dalam pikirannya, Alger selesai menjelaskan tuntutan yang diketahuinya dari seorang penonton. Dia mendesah sebelum berkata, sepertinya tidak ada yang lain. Mungkin kita bisa mengobrol santai. Kita bisa membicarakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Mungkin itu hal yang sangat biasa bagimu, tetapi di telinga orang lain, itu mungkin merupakan petunjuk yang sangat penting. Tentu saja, Klein membalas dengan cepat dan mengangguk sedikit. Dia sudah berencana untuk mencoba bertindak sebagai seorang pelihat. Lagi pula,
Sepertinya tidak ada efek negatif dari tindakannya itu. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Anda, Tuan Manusia yang digantung. Audrey setuju dengan penuh semangat. Alger berpikir sejenak sebelum berkata, bajak laut terkenal yang menyebut dirinya Letnan Jenderal de Wayfield telah memulai pelayarannya untuk menjelajahi ujung timur Laut Sonia lagi. Oh, pemilik Black Tulip? Audrey bertanya setelah berpikir sejenak. Ya, jawab Alger sambil mengangguk. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Klein mendengarkan dengan diam sambil merenungkan berita yang akan dibagikannya. Berita itu harus sesuatu yang tidak membuatnya tetapi juga memungkinkannya untuk mendapatkan masukan. Tak lama kemudian, ia memutuskan. Ia mempertahankan citranya yang tak terduga sebagai si bodoh dan membelai sisi meja perunggu dengan jari-jarinya. Menurut apa yang ku ketahui, Ordo Rahasia telah kehilangan buku catatan keluarga Antigonus. Kabar ini tidak hanya diketahui oleh Nighthawks dari kota Tingen. Secret Order dan Beyonders yang memiliki hubungan dekat dengan mereka juga mengetahuinya. Buku catatan keluarga Antigonus, Alger mengulang sebelum tersenyum sambil menggelengkan kepala. Aku benar-benar penasaran dengan reaksi apa yang akan ditunjukkan Gereja Dewi Malam jika mereka mengetahuinya. Mengapa dia menyebut Gereja Dewi Malam? Klein merasakan ada masalah, tetapi tidak pantas baginya untuk bertanya. Itu akan menghancurkan citranya sebagai si bodoh yang misterius dan mendalam. Pada saat itu, Audrey bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu penasaran? Reaksi khusus seperti apa yang akan diberikan Gereja Dewi? Alger tersenyum dan berkata, keluarga Antigonus dihancurkan oleh Gereja Dewi Malam. Saya tidak begitu yakin apakah hal itu terjadi pada akhir zaman keempat atau pada tahap awal zaman sekarang. Ini. Pupil mata Klein mengerut saat hawa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Dilihat dari penampilannya, nilai yang diberikan Nighthawks pada buku catatan Antigonus ini jauh melampaui imajinasi saya. Alasan mereka menominasikanku sebagai Beyonder memiliki beberapa kontribusi dan untuk mencegah bahaya terhadapku mungkin merupakan alasan yang dapat adalah karena mereka ingin aku meningkatkan kepekaan spiritualku untuk membantu mereka menemukan buku catatan itu. Kapten tidak merahasiakan hal ini dari saya. Dia telah menyebutkannya, tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Setelah mendengar penjelasan The Hangman, Audrey berkata dengan penuh minat, aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Baiklah, giliranku. Biarkan aku memikirkan apa yang ingin aku bagikan. Dia memiringkan kepalanya dan menopang kepalanya dengan tangannya sebelum tertawa. Kemarin, guru etiketku mengajariku cara pingsan dengan elegan tanpa kepura-puraan. Itu keterampilan praktis yang digunakan di acara sosial untuk menghindari situasi canggung atau orang jahat. Hei, aku hanya berpikiranku. Yang sebenarnya ingin kukatakan adalah bahwa sejak kegagalan pertempuran di pantai timur Balam, Raja, Perdana Menteri, dan para bangsawan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka sangat ingin berubah. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.